nya. Ya, sekarang konsentrasi. Konsentrasi itu apa? Ya, saya bergeser yang lain dulu ya, Mbak ya. Ya, halo Mbak. Ya. Kayaknya kamu pindah di sana aja deh. Kamu kalau kaget terus loncat, aku was-was juga. Ya, konsentrasi apa, Mbak? Oh, nggak tahu. Kok simpel banget ya? Mbak, sorry. Yang pakai kacamata. Konsentrasi apa, Mbak? Rumit banget. Coba diulangi lagi. Jumlah zat terlarut yang ada dalam jumlah tertentu larutan. Larutan tertentu. Saya ambil jumlah zat yang terlarut saja, boleh? Boleh nggak, Mbak? Oh ya, oke. Jumlah zat yang terlarut. Ada yang lain? Atau ada yang bisa menjelaskan lebih pendek? Atau saya nanya dulu, konsentrasi itu unitnya apa? Atau rumusnya? Ya, Mbak, sorry yang tadi menjawab. Rumusnya konsentrasi apa, Mbak? Waduh, udah buka. M per V. Itu molar atau molal atau apa? M per V itu rumusnya misalnya. Mol per volume gitu ya, N per V. Itu unitnya molar atau molal? Molaritas. Oke. Ya, dikit-dikit. Rumusnya N per V. Ini unitnya molar. Saya kurung kayak gini ya. Unitnya molar. Kita nyari 5 ya. 5 rumus konsentrasi. Mesti yang ada yang mau jawab. Konsentrasi selain rumusnya N per V. Kita nyari 5 rumus saja. Dulu saat saya SMA, saya menantang diri saya mencari 10 rumus mol. Ya, sekarang kita kuliah. Nyari 5 rumus konsentrasi aja, nggak usah 10. Oke. Sorry. Gram per mr. Ini saya sebenarnya nulisnya salah ya, harusnya bukan gram ya. That's okay, harusnya massa. Ya toh? Harusnya di sini saya tuliskan massa. Ya, ini V unitnya apa? Kalau yang V yang di sini unitnya apa? Liter. 2 rumus ini sama, nggak beda. Ya, saya nggak usah bahas. Yang 1 mililiter, yang 1 liter. N-nya itu diturunkan menjadi massa per mr. Sesimpel itu kan. V-nya itu dari liter diubah ke mililiter, akhirnya ada faktor 1000 itu. 2 rumus ini sama. Masih 1 ya. Atau nyari 3 lah, biar nggak repot. Ya. Rumus yang lainnya silahkan. Konsentrasi. Yang di rumah mungkin ada yang bisa membantu menjawab. Mbak, sorry, pakai kacamata. Ini kebanyakan pakai kacamata. Apa, Mbak? Massa Z dibagi massa keseluruhan kali persen. Massa Z per massa total kali 100%. Oke, 2 dapat. Berikutnya, N per P. P itu apa, Mbak? Massa. Oke. Unitnya apa, Mbak? Molalita. Ini gram. Saya tulis gram aja ya, biar teman-teman familiar ya, meskipun itu keliru. Sebenarnya harusnya nulisnya massa aja lah, kita belajar bener. Massa
per mr kali 1000 per P. P unitnya apa, Mbak? Gram. Ya kan? Ini berarti molal ya. M kecil ya. M kecil. Nanya Mas paling ujung. Sorry Mas siapa? Zaki. Apa Mas kira-kira? Oh masih banyak. Yang tadi itu rencananya 5 kok. Ada wis mulai. Apa ya? Ya, karena hari ini sebenarnya kita belajar ada beberapa materi yang harusnya disampaikan. Ada angka penting, ada konsentrasi, tapi angka penting oke lah kita abaikan sejenak karena kalian tidak akan berkutat terlalu banyak di lab. Oke. Kamu skip. Udah, kalau skip piye? Wah, di SMA nih berhasil lulus ya. Tadi ada persen ya. Udah ketemu 3 nih, persen, molar. Ya, baik saya jelaskan aja untuk mempersingkat waktu. Simpelnya, konsentrasi itu adalah yang mol tadi dalam satu satuan ukuran yang lebih besar. Misalnya volume. Ya. Misalnya ada 3 atom oksigen dalam satu satuan volume. Berarti kan misalnya ada 3 atom oksigen. O dalam 1 liter. Atau saya rubah sedikit. Saya kayak geser sedikit. Ada 1 sendok gula dalam satu gelas itu berapa? Nggak 1 liter ya. Kalian minum nggak nyampe 1 liter. 200 mililiter. Ya, ada 3 sendok gula. Kalian tadi pagi minum teh misalnya, kalian memasukkan 3 sendok gula kecil, sendok gula teh ya, gula dalam gelas 200 ml, let's say ya misalkan. Berarti konsentrasinya kita bacanya sesimpel ini. Ada 3 sendok gula di dalam 200 ml air. Ya. Meskipun sendok gula itu sangat sendok gulanya Mbak satu sama Mbak yang lain nanti berbeda. Ada yang jembluk, ada yang ceper, ada yang cekung. Ada yang dipucuk karena dia. Oke, simpel itu. Ya. Oke, alon-alon. Aduh, bismillah. Ini mulai ngulang SMA. Seperti yang saya sampaikan tadi, sebenarnya kalau SMA kalian lulus, kimia dasar kalian lulus, kalian nggak perlu catatan. Berarti kalau nyatet ada yang bermasalah. Tapi nggak apa-apa. Lebih baik tahu masalah kalau kita punya masalah ya. Ada 3 sendok gula di dalam 200 ml. Ya. Coba saya compare dengan, ini saya hapus dulu. Saya punya perbandingan yang lain, ada 6 sendok gula, ini yang ambil sama dalam 400 ml. Pertanyaannya, konsentrasinya sama enggak? Beda. Oke, konsentrasinya beda. Kita jawabannya sama atau beda ya? Jadi nggak ada jawaban skip. Nah, aman ini. Sama atau beda, Mbak? Kenapa sama? Nah, baru. Ini loh. Jadi ada 6 sendok gula dalam 400 ml sama 3 sendok gula dalam 200 ml. Sama enggak? Konsentrasinya. Coba Mbak konsentrasi, Mbak. Sama. Kenapa sama? Air masanya sama. Air masanya sama. Makanya kan Oke, karena air masanya sama. Gak apa-apa, kita tampung dulu. Lebih baik jawaban lucu-lucu itu muncul di kelas ini daripada setelah kalian ngajar jawabannya lucu-lucu. Terus siswanya, guruku kok gini ya? Gimana Mbak? Ya. Sama. Sama atau beda? Masnya? Sama. Konsentrasinya sama. Oke.
Sama atau beda, Mbak? Tadi kamu udah jawab. Sorry, Mbak, yang baju kotak-kotak. Sama. Oke, beberapa menyatakan konsentrasinya sama. Kita terima. Oke ya, itu yang benar. Sekarang saya nanya, kalau kita bilang molnya sama atau enggak? Oke, molnya beda. Mbak, sebelah pojok, molnya beda atau sama? Sorry, saya nunjuk ya, nggak apa-apa ya. Beda. Kenapa beda? Masanya beda. Kita kembali lagi nih, agak mundur nih. Mol itu kan tadi jumlah zat. Nah, sekarang saya maju lagi. Molnya sama enggak? Beda. Kenapa? Jumlah zatnya beda. Sesimpel itu. Molnya beda karena jumlah zatnya beda. Konsentrasinya tapi sama, dua ini. Oke ya. Saya compare nih. Saya pakai warna biru ya, pulpen biru. Hitung aja lah. Ada 3 sendok gula dalam 400 ml. Ya, ini saya beneri. Minimal ingat benderan nih. Ya. Ini yang B, ini yang A, ini yang atas sendiri C. Ya. Yang A sama B, jumlah zatnya sama enggak? Molnya sama enggak? A sama B. Hah? Kok beda? Sama. Gulanya jumlahnya sama toh? Sama-sama 3 sendok toh? Ini loh, ini 3 sendok, yang A sama yang B ini 3 sendok. Ya. Sekarang saya nanya, konsentrasinya sama enggak? Oke, konsentrasinya beda. Sesimpel itu ya. Oleh karena itu kita punya persamaan. Mol itu kalau sama dengan mol setelah diencerkan, sebelum dan setelah pengenceran, ini kan adalah molar kali volume, molar kali volume. Ini mol ya, saya tulis mol aja lah. Harusnya saya tulisnya N, unit jumlah zat itu N. Tapi nggak apa-apa, wis kadung tulis nyoret mana, repot. Kalau kalian punya 3 sendok gula dalam 200 ml, kemudian aduh kekentelan, rasanya terlalu manis seperti diriku. Nah, kalian perlu encerkan sehingga menjadi 400 ml misalnya di sini nih. Ya. Menjadi 400 ml, tapi jumlah di dalamnya masih sama kan? Kalian nggak nambah sesendok apapun gula toh, jumlah gulanya masih sama. Makanya mol pertama dan setelah pengenceran sama. Oke ya, kalian mulai mumet nih. Nggak apa-apa. Ya. Oke, kemudian tetapi ketika setelah pengenceran sama sebelum pengenceran, tingkat kemanisannya sama atau enggak? Beda. Itu indikasi dari konsentrasinya beda. Paham ya? Setelah pengenceran lebih tawar, sebelum pengenceran lebih manis. Ya. Oleh karena itu molarnya beda tetapi jumlah zatnya sama. Oke ya? Sudah paham ya? Oke. Pertanyaan yang perlu dijawab dengan cepat. Saya akan ngasih satu pertanyaan. By the way, yang di rumah bisa sambil menjawab dengan cepat, di dalam hati, dengan diucapkan, dengan membaca lafaz basmalah, nggak apa-apa. Ya. Oke, pertanyaan singkat. Langsung segera jawab ya. 1 kilogram besi sama 1 kilogram kapas, berat mana? Oke, sama. Oke ya. Sesimpel itu. Karena kita tahu. Nah, kedua itu meskipun memiliki volume berbeda, masanya sama. Jangan terkecoh. Kemudian 1 kilogram besi lebih berat daripada 1 kilogram kapas. Oke ya. Mulai ya. Mulai tune in ya. Pertanyaan berikutnya nih. Saya mau nulis. Ini karena tadi sudah saya terlanjur tulis nih. Aduh, udah dihapus. Nggak apa-apa, saya tulis ulang lagi. Ada 3 atom karbon dalam 1 liter. Maka konsentrasinya berapa?
Oke, ada 3 atom karbon dalam 1 liter air. Ya, konsentrasinya berapa? Ya. Yang di rumah bisa sambil jawab, nggak apa-apa. Yang di rumah ada berapa orang tuh? Oke, lihatnya di sini nih. Ada 12 partisipan. Oke, nggak apa-apa. Ya, kita kembali lagi. Pertanyaan SMA. Nah. Seneng aja. Biar kelihatan prokes nih. Nah. Wangi. Ada 3 atom karbon dalam 1 liter air. Ya. Sudah ya, saya nanya ya, jawabannya berapa gitu ya, atau jawabannya apa? Ya. Mas, saya minta tolong jenengan nunjuk 1 orang untuk menjawab pertanyaan itu. Nah, pokoknya kalau dia dendam bukan dengan saya, dengan jenengan. Oke, silakan. Belakang yang baju garis-garis putih, garis hitam. Nggak tahu itu, Mbak yang sorry. Ini kan? Ya, nggak tahu itu garisnya hitam atau garisnya putih, nggak tahu. Sangat ambigu kan, tergantung sudut pandangnya. Jawabannya Mbak? Belum ngitung. Coba dihitung, Mbak. Ini nih, baterai saya mulai terkuras nih. That's okay. Silakan yang di rumah kalau mau menjawab, jawabannya berapa? Mungkin ada yang tahu?
Oke, sorry unmute ya. Sorry unmute. Kepencet berarti. 0,003. Pertanyaannya masih sama. Konsentrasinya itu berapa? Kita belum akan beranjak ke situ. Yang rumit-rumit, kita belum mengarah ke yang rumit-rumit. Kalau ini belum terpecahkan. Ya. Berarti kalau saya lihat belum bisa menjawab ini, indikasinya di sekolah masih hafalan. Ya, betapa menyakitkan kuliah 3 tahun lulus, ya dianggap masih hafalan. Oh, Hovifah, sorry. Ya. Apa Mbak? Ayo Mbak, saya nunggu loh Mbak. Mbak cepat toh Mbak. Simpel ya padahal ya. Kan itu cuma 3 atom karbon. Ya. Dalam 1 liter, ongkon itu cetok 3 atom karbon dalam 1 liter. Konsentrasinya berapa? Tadi kalian juga sudah menjelaskan tuh rumus-rumus konsentrasi itu apa saja. Ya kan? Ya, ada yang bisa dipakai enggak? Ada. Terus kenapa enggak dipakai? Nah, saya enggak tahu nih. Tadi juga sudah saya jelaskan, mol itu apa? Sudah saya jelaskan, atom itu apa? Unsur itu apa? Sekarang saya nanya di sini nih. Agak rumit sedikit, konsentrasi dari 3 atom karbon dalam 1 liter. Apa Mbak? Oke, sorry. Karena belum ada yang bisa jawab dengan tepat. Ada yang mau jawab enggak? Silakan. 0,25 molar. Ada yang lain? Hampir benar. Hampirnya masih agak kayak gini maksudnya. Gak apa-apa. Biar optimis ya. Hampir benar. Sekitar 1 kilo lagi. Oke, ada yang lain? Tolong ini yang suaranya bocor di mute ya. Maaf, ini siapa? Oke. Silakan ada yang lain. Serius ini nggak ada. 1,5 molar. Oke. Oke, saya coba interpretasikan ya. Yang 3 itu jawabannya 3 dibagi 12 mungkin ya. Saya nggak tahu. Atau 3 dibagi 1 liter gitu aja. Kita lupa atom itu apa. Ya, kalau ada 3 atom, molnya berarti berapa? Mol sama atom beda kan? 1 mol itu jumlahnya berapa? Enggak, 1 mol zat itu jumlahnya berapa? Oke. Kan ada, kalian oke lah, saya pakai rumus yang ada di sekolah. Mol itu per L itu apa? Di sini unitnya? Jumlah zat gitu toh? Ya kan? Mol sama dengan jumlah zat per L, ya kan? L-nya itu 6,02 kali 10 pangkat 23. Sebenarnya kita komparasi dengan 1 mol itu maksudnya apa? Nah, jumlah zatnya itu kan cuma 3 nih. Dibagi L-nya itu bilangan Avogadro-nya kan 6,02 kali 10 pangkat 23. Berarti molnya ini kan? Betul ya? Molnya adalah 3 per 6,02 kali 10 pangkat 23. Persamaan konsentrasi adalah mol per volume. Berarti itu 3 per 6,02 kali 10 pangkat 3 per 1 liter. Sudah selesai. Betul ya? Kan kita ke mol dulu toh larinya. 3 jumlah atom karbon, molnya itu kan berarti 3 per 6,02 kali 10 pangkat 23. Paham nggak? Paham ya? Ya, paham kan? Rumus ini ada di SMA kan? Jumlah zat per L
Saya tadi berkutat hanya muter-muter di SMA aja loh. Ya. Saya melihat kalian masih pakai seragam putih abu-abu, tetapi belajarnya di rumah. Ya, WFH. Paham, Mas? Ini paham, ya paham tak tekoni loh. Paham nggak, Mas? Insya Allah. Ya. Mall itu kan rumusnya sangat banyak. Yang saya sampaikan tadi, ketika SMA, coba saya challenge diri saya sendiri, cari 10 mall. 10 rumus mall. Mungkin di rumah setelah ini kalian nyari. Rumus mall itu jumlahnya ada berapa. Kalian nyari 10 aja lah, nggak usah banyak-banyak. Ya. Nah, kemudian ini kan ketemu nih, mallnya ketemu. Ya. Molarnya ketemu akhirnya, konsentrasinya. Oke. Kalau yang bingung, tolong ngacung nggak apa-apa. Rasa isin-isin. Kalau ada yang bingung belum paham. Ya, kita masih berkutat di situ. Silakan, ada yang mau tanya di rumah, yang di rumah ada yang mau tanya? Silakan yang di rumah, yang di kampus ada yang mau tanya? Ada yang mau ke belakang? Oh. Oke, ya. Saya nggak akan mengulang pertanyaan yang mirip-mirip seperti ini. Ya, kita beralih ke yang lain. Tadi sudah banyak dijelaskan nih. Rumus konsentrasi ada sangat banyak. Ya. Ada mol, ada molar, ada persen, ada ppm, part per million ppm atau bahasa Indonesianya BPJ, bagian per juta, ya. Ada persen pun ada, berat per berat, berat per volume, volume per volume. Kata kuncinya adalah jumlah zat di dalam satu wadah tertentu. Atau komparasi jumlah zat dengan yang total tadi kalau persentase. Oke ya. Saya sedikit pertanyaan yang ada di SMA. Kalau saat hitung-hitungan KSP, hidrolisis, penyangga, dan lain-lain sebagainya, kalian menggunakan unitnya molar. Betul ya? Tapi saat sifat koligatif larutan, unitnya apa pakainya? Molal, yang per kilogram. Pertanyaannya simple. Kenapa yang ini molar, yang itu molal? Kenapa saat kita belajar koligatif, pakainya molal per kilogram? Ya, saya tulis nih. Maaf, saya tulis dulu Mbak, maaf. Koligatif, pakainya molal. Kalau larutan, buffer, ataupun yang lainnya, itu pakainya molar. Kenapa Mbak? Sorry, ada yang jawab tadi? Tadi ada yang mau jawab? Sudah ada jawaban karena ya. Ayo Mbak, dirimu tadi belum jawab. Nah, coba kenapa ini Mbak? Itu loh pertanyaannya. Koligatif, molal, kalau larutan atau yang biasanya yang lain molar. Yang di rumah mau jawab, Mbak, dirimu mau jawab kayaknya. Apa Mbak kira-kira? Enggak. Enggak apa-apa, silakan. Kalian bekerja sama ya bertiga. Jawabannya apa? Ayo silakan diskusi. Bisik-bisik nggak apa-apa. Mbak, jawabannya apa Mbak? Kenapa Mbak? Ini dari tadi kalau didatengin kayak gini. Nah. Ye. Ada yang tahu? Ya, silakan Mbak. Namanya siapa Mbak? Mutiah. Oke. Oke. Jawaban terima kasih. Kalau molar per volume ya, kalau molal per massa gitu ya. Oke, tapi itu bukan itu jawabannya. Ya, nggak apa-apa. Terima kasih Mbak Muti. Silakan. Saya akan memancing dengan pertanyaan yang tadi saya sampaikan.
kalau kapas 1 kilo sama besi 1 kilo lebih berat mana? Sesimpel itu kan? Sama. Sekarang kalau ini molal, ini molar, kenapa yang atas molal, yang bawah molar pakainya? Ada mengarah ke sana. Konsentrasi satu pertemuan sendiri. Karena mubadir belajar KSP dan lain-lain, hidrolisis airnya hafalan lagi. Sifatnya beda, boleh bisa diperjelas, Mbak? Oke. Baik, karena sifatnya beda ya, kata kuncinya ya. Terima kasih. Ya, tadi ada Mbak yang pakai baju Juventus mengatakan bahwa karena sifatnya beda. Ya. Jujur, by the way, saya nggak suka Juventus. Tapi nggak apa-apa, biar aja. Oke. Ada. Ngerti tau? Yang cowok-cowok mungkin tahu. Kalau nggak suka Juventus, sukanya yang mana gitu kan kelihatan. Oke. Ada yang lain? Ya, silahkan Mbak. Kalau molar sama molar itu sama-sama membahas berat, tapi satuannya yang beda, maksudnya yang padat ada yang cair. Berat, ada yang padat sama yang cair. Oke ya. Oke, terima kasih atas jawabannya. Karena bahasnya beda, yang ada yang berat, yang satu padat, tapi yang satu cair. Jadi perbedaan itu karena fase zatnya. Pertanyaannya, kalau yang molal, itu kan sifat koligatif, biasanya dalam zat padat apa dalam zat cair? Misalnya sifat koligatif itu massa didih air, porani titik didih air, titik beku air, ya kan? Itu airnya padat apa? Kalau titik didih kan salah satu sifat koligatif itu kan, ya toh, perubahan titik didih. Itu airnya padat apa cair? Ya kan? Oke. Jawabannya teranulir ya Mbak ya. Sorry by the way. Terima kasih. Ya, tapi itu kan cair. Ya. Kita tidak bisa berasumsi kalau berat itu selalu padat, tapi cair tidak boleh menggunakan berat, tapi menggunakan volume. Padahal ketika titik didih air, titik beku air, itu juga berkaitan dengan zat cair juga. Suka nih. Ya. Oke, sebelum ke sana saya mau nanya nih. Kita akan belajar literasi bersama kan. Kalau kan minggu lalu, sorry bukan minggu lalu, hari kemarin Rabu ya, saya tunjukkan kita referensinya ini itu. Kira-kira sudah ada yang mencari belum? Saya nggak bilang mendapatkan, sudah ada yang mencari belum? Mencoba mencari aja. At least tanya, kamu punya buku ini enggak? Ah, itu sudah proses mencari. Sudah ada yang mencari belum? Sudah? Belum, oke. Dimas optimis. Ya, sudah ada yang mencari. Saya nggak nanya sudah dapat atau belum. Sudah mencari aja. Buku. Oke, bahasa Inggris. Bermasalah ya dengan bahasa Inggris ya. Memang menyebalkan itu bahasa Inggris. Oke. Ada yang sudah mencari selain dua Mbak tadi? Mencari aja. Ya, kemarin referensinya nggak semuanya berbahasa Inggris ya. Ada yang berbahasa Indonesia juga. Jawabannya itu ada di situ nih. Oke, untuk mempersingkat waktu saya berikan bocoran jawabannya. Simpelnya seperti ini. Ini saya nggak tahu nih, saya beberapa kali nanya tadi jawabannya kurang sip-sip terus. Ya. Tadi kan koligatif juga berkaitan dengan zat cair. Bahkan di koligatif sendiri ada satu yang menggunakan molar. Ya, tekanan osmotik. Ya, menggunakannya molar ya, bukan molal. Duh, malu saya mau jawab. Kenapa? Karena di sifat koligatif kita, yang tiga itu terutama, yang dua itu, perubahan titik didih dan titik beku, kan hanya dua itu. Yang satu konsentrasinya menggunakan fraksi mol. Ya, itu konsentrasi juga. Menggunakan konsentrasi itu. Nah, yang dua menggunakannya molal. Karena yang dua itu berkaitan dengan
suhu. Kalau kita bahas suhu, pada suhu tinggi dan suhu rendah, densitasnya berbeda. Ya, pertanyaan tadi ya, beda kapas sama besi 1 kg, berat mana? Sama, tapi ukurannya beda kan? Densitasnya berbeda, massa jenisnya berbeda. Oke ya, karena ada faktor suhu itu, sehingga massa jenis saat 100 derajat Celcius sama yang 0 derajat Celcius, volumenya beda mesti. Agar itu tetap terjaga, kita unitnya pakainya molal massa. Kedua itu volumenya mungkin beda, tetapi massanya akan tetap sama. Kebayang nggak? Oke, saya punya 1 liter air, ya, saya didihkan dalam ruang yang terjaga, artinya uap-uap itu nggak ada yang keluar. Tentunya air itu posisinya akan mengembang, ya kan? Karena berbentuk gas, tetapi massanya akan tetap sama, 1 kilogram. Kalau itu awalnya 1 liter. Ya. Kemudian saya bikin es. Es itu, aduh air itu agak sulit. Air itu unik. Air itu kan ketika konsentrasinya tinggi, ini saya coret-coret di sini ya. Pulpennya mana nih? Sini. Ini salah satu sifat unik air. Air, ini kan gas, cair, padat. Ya, kita sering menemukan air dalam 3 wujud ini dalam kehidupan sehari-hari. Kita pernah melihat gas ketika itu uap air. Kita cair kalau kita minum nih. Cair ya, yang di tengah ya. Kemudian padat ketika jadi es. Yang densitasnya paling tinggi adalah cair. Massa jenisnya paling tinggi. Ya, bukan padat. Makanya kalau kalian beli es teh, esnya kan ngapung. Betul kan? Esnya nggak tenggelam. Beda kalau sebuah zat yang lain, misalnya minyak, yang satu cair, yang satu padat. Yang padat, zat-zat yang lain, misalnya besi yang cair sama besi yang padat. Besi yang padat akan lebih tenggelam, besi yang cair akan lebih luas. Kalau yang gas akan lebih memuai. Sesimpel itu ya. Tetapi kalau air enggak. Pertamanya itu misalnya luasnya segini, saat gas, kita mapatkan, kita beri tekanan, airnya jadinya cair. Tapi kalau sudah menjadi es, dia akan melebar lagi. Ya kan? Makanya es itu posisinya di atas, enggak di bawah. Nah, pikir dewe, wis produk mumet. Nah, terkait tadi, air itu pada 3 kondisi itu, misalnya awalnya ketika kita bikin ini 1 liter, asumsinya densitasnya 1 liter dalam 1 kilogram ya. 1 liter per kilogram. Nah, ketika kita pindah ke sini, liternya beda nggak? Beda. Tetapi kilogramnya masih sama. Begitu juga dengan yang padat. Oleh karena itu, karena ada faktor perubahan suhu, yang atas pakainya molal. Yang atas, yang koligatif pakainya molal. Mulai paham? Atau masih mumet? Ya wis, mesti jelas ya mumet. Oke ya? Oke. Aduh, Mas Hasan. Saya belum menyampaikan slide ya, baru awal. Ini slide-nya belum saya munculkan. Ada yang mau tanyakan? Silahkan. Kalau ada yang mau tanya. Atau ada yang mau jawab? Ya, seru nih. Seru. Marah kayak mumet. Oke ya, kita konsentrasi saya rasa udah cukup ya. Udah banyak konsentrasi. Kita akan belajar konsentrasi ppm, ppb, ya, part per billion. Ada juga yang lain-lainnya. Ada sangat banyak. Oke, ada yang mau tanya? Ya. At least hari ini tahu, oh ternyata ada pertanyaan bahwa ada beda antara molal dan molar. Tidaknya seperti itu. Penjelasannya, pokoknya mau guys jawabannya. Jadi, ya, konsentrasi. Kita sudah belajar mol, apa itu atom, apa itu unsur, mol dan
molar, molal, dan konsentrasi-konsentrasi yang lainnya. Oke, saya stop share dulu. Kira-kira minggu depan yang akan saya ajarkan adalah oke, nanti aja lah untuk minggu depan. Kita sedikit saya sedikit tanya kepada teman-teman. Minggu depan itu, minggu depan kemana ya? Saya ada acara di Unsud, ya. Alhamdulillah. Saya ada acara di Unsud, seharusnya sih di Jakarta, tapi karena Omikron agak pindah ke tempat lain. Dilalah harinya itu sama, Rabu Kamis. Nah, saya ingin nanya nih, teman-teman punya jadwal kosong di hari apa? Jumat yang kimia analitik jam 7 kosong ya. Nggak usah pakai alasan, oh saya ada kuliah praktikum kimia analitik. Praktikum belum kita mulai. Kalau ada yang kemarin nanya, Pak praktikumnya luring apa daring? Nah, praktikum itu adalah kuliah yang unik. Jadi kalau praktikum itu biasanya hanya 6 pertemuan, tetapi di lab dengan durasi waktu yang lama. Oleh karena itu kan satu SKS saja tuh. Karena kita nggak akan 14 pertemuan. Jadi bisa 3 jam per pertemuan, bahkan lebih. Tetapi di lab. Belum lagi bikin laporan dan lain-lain sebagainya. Jadi itu ada kondisi khususnya. Oleh karena itu praktikum belum ada. Oleh karena itu saya minta izin, Jumat besok kita ketemu ya. Ruangnya di mana toh? Besok aja nggak apa-apa. Ya, yang satu sama saya, yang satu sama Pak Didin. Yang anorganik sama saya sama Alia, ya kan? Ada 2. Ya, insya Allah kita sedang mengusahakan agar bisa praktikum semua. Oke, kimia analitik belum ada praktikum, kimia anorganik belum ada praktikum. Saya mohon maaf, saya akan ngilang hari Rabu dan Kamis agar kalian agak senang sedikit. Maka ya, pertemuannya kita alihkan ke Jumat besok nggak apa-apa. Masih materi sama Jumat minggu depannya. Ya, yang Rabu dialihkan Jumat besok, yang Kamis dialihkan Jumat minggu depannya. Ya, sorry by the way. Belum. Dan praktikumnya belum tentu hari Jumat, karena gini, kalau dulu sebelum pandemi, itu praktikum itu diplotkan sesuai harinya. Tetapi karena pandemi, bukan kita yang mengatur jadwal, tapi kita yang menyesuaikan jadwal lab sedianya kapan. Ya, berarti Jumat besok sama Jumat minggu depan kita ketemu lagi. Jam yang sama. Saya akan mengadakan luring atau daring. Nggak tahu besok menyusut atau enggak ini. Ada, langsung kamu ya apa? Kabur daripada ditodong-todong, ditanya-tanya. Ada. Nggak apa-apa, saya cukup mengerti kok. Kalau ternyata ini tidak semudah yang saya sampaikan di awal gitu ya. Namanya kan enak, belajar konsentrasi, hidrolisis, penyangga SMA wis pernah. Praktiknya tanya 1 mol aja itu udah menghabiskan waktu sendiri. Ya. Kenapa saya menanyakan hal tersebut? Ini agak curhat ya. Saya itu kadang sedih kalau anak-anak pendidikan dibandingkan dengan anak yang lain. Anak pendidikan seakan-akan kalian itu siap untuk ngajar. Dan ketika mengajar, kita nggak perlu materi yang berat-berat. Oke ya, asumsinya saya cuma jadi guru, besok ngajar ya kayak gini. Murid pokoknya mol itu gram per MR. Nah, wis pokoknya kata kuncinya. Ya. Sehingga anak pendidikan relatif di underestimate terkait materi. Padahal orang untuk mengajar itu kan perlu 2 hal. Yang satu materi,
yang satu untuk menyampaikan. Sepinter apapun kalian masak, kalau nggak ada bahan yang untuk dimasak, bisa masak nggak? Nggak. Ya kan? Kalau nggak bisa masak, setidaknya bisa dipangan sendiri, gitu ya. Itu seperti halnya, kalian pinter sangat ngajar, oh nanti strateginya jigsaw, nanti sana tak kasih game, tak asesnya. Tapi kalian nggak paham materinya. Ya kan? Apa yang mau diajar? Oke? Kalau kalian konsepnya sama, kalau mol itu sama dengan gram per mr, jumlah zat per L, atau volume yang unit volumenya, itu nggak ada perbedaan dengan anak SMA. Sorry, saya harus mengatakan itu. Ya, kalau kalian cuma bisa seperti itu, ya nggak usah kuliah, SMA aja sudah bisa kan? Ya, setelah itu belajar bagaimana ngajar, selesai. Tapi kan kalian perlu tahu yang lebih. Bayangkan besok kalau murid kalian ada yang nanya, Pak, dulu saya nanya nih ketika SMA kelas 1, Pak, kenapa namanya hidrokarbon? Padahal kan tulisannya CH, harusnya karbon hidro. Nah, ya, suka nanya, kenapa kalau bentuknya asimetris itu polar? Nah, gurunya mulai bingung. Wis engko wae, engko ngerti dhewe ya. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang saya lontarkan saat SMA. Dan saya agak sedih kalau guru-guru itu kan harusnya paling pinter toh. Kalian kan pengen guru itu gajinya paling tinggi. Kayak di Jepang misalnya, kayak di luar negeri, kayak di Finlandia. Tapi kalian lupa, di sana itu yang menjadi guru orang yang paling pinter. Ya kan? Nah, kalau seperti ini aja nyerah, besok ngajarnya menjadi diktator lagi. Menggunakan diktat ya. Atau metodenya TCL, CTL, catat tinggal lungo. Nah, kasih buku, silakan catat, saya tinggal lungo. Oke, itu ya. Dan ketika anak pendidikan mau lanjut S2, bidangnya kimia, mungkin akan di underestimate. Dulu kamu nggak tahu apa-apa terkait kimia. Kalian belajar penyangga nih. Kalau seperti ini pH-nya berapa? Ini pH-nya berapa? Pertanyaan dibalik, bagaimana kalau saya mau bikin larutan penyangga pH 7? Caranya gimana? Saya mulai mikir, oh iya ya, caranya nggak ini gimana ya? Apa ini saya tumpah-tumpahkan, plak, pH 7 ini penyangga? Kan nggak bisa, ya kan? Baru hal yang sederhana itu. Saya S1-nya pendidikan kimia, seperti kayak kalian, persis. Ya. Saya dulu kuliah kimia analitik yang ajar Pak Dipin. Saya melanjutkan S2 bidangnya kimia analitik. Ya. Saat saya nge-lab, saya harus mengejar apa yang saya tertinggal. Ya, saya harus belajar keras. Terus ternyata saya belum tahu ini, belum tahu itu, belum tahu ini, belum tahu itu. Untungnya saya dulu jadi asisten lab di laboratorium, asisten praktikum dan asisten alat bahan. Dan asisten alat bahan, saya harus bikin larutan-larutan, bahan-bahan. Akhirnya saya ngerti, oh ternyata aslinya itu kayak gini. Ketika seperti itu pun, ketika kuliah, saya harus lari kencang. Misalnya kalau yang lain itu belajar 6 jam sehari, saya harus lebih. Ya, apalagi tulisannya bahasa Inggris. Nah, tadi kan bahasa Inggris jahat gitu ya. Nah, saya harus belajarnya karena referensinya bahasa Inggris, di kelas kuliahnya pakai bahasa Inggris, dan lain-lain sebagainya. Ya, perlu effort lebih. Oke ya, kalau kalian, berarti anak pendidikan nggak bisa ambil kimia dong. Saya, Alia, Bu Alia, sorry ya, kimia dasar diajar Bu Alia ya. Nah, dia kan ambilnya GM, dan yang lain-lainnya juga masih banyak. Artinya bisa, tapi yo harus digenjot ketertinggalannya itu. Itu ya. Oke, ada pertanyaan? Kita ketemu lagi hari Jumat besok. Ya, sorry, yang di rumah ada yang mau nanya? Iya Pak, antara hubungan mol sama volume gas Pak, yang STP. Oke, hubungan mol sama volume gas STP. Ya, STP itu standar temperature and pressure. Hubungannya apa? Ini yang di rumah ada yang mau nanya. Kalian tolong sabar dulu ya. Ya. Nanti besok saya jawab aja, Mbak. Ini yang di depan sudah pada gelisah ini, Mbak. Ya. Ya. Ini besok akan saya tanyakan kepada mereka yang datang. Nah. Akhirnya baru langsung sumbang ya. Sorry. Oh ya, yang di rumah suruh datang. Tuh. Nah. Ya, biar penderitaannya merata gitu, Mbak. Ayo. Ya. Oke, kalau Zoom yang besok kita ketemu lagi di ruangnya itu 405 ya. Di Analitik. Saya cek nanti. 412 aja kita pakai sini.
Nanti akan saya kabari. Langsung, aduh, tiwas. Rabu Kamis nggak ada, langsung seneng. Terus ganti Jumat, langsung logo. Oke, ada yang tanyakan sekali lagi sebelum saya tutup. Ya, silakan. Besok salah satunya yang tadi disampaikan STP, kemudian kita akan bahas alat-alat kimia. Sebenarnya saya sudah bawa nih di box ini sebagian alat kimia, ya. Tetapi karena ternyata membutuhkan waktu yang lama untuk bahas konsentrasi dan mol, akhirnya terpaksa udah otong-otong nggak jadi wis. Ada yang lain? Kalau enggak saya tutup ya. Oke, 7.30. Ya, nanti saya kabari, saya mau cek ruang ini kosong atau enggak. Langsung berdoa, yasinan bareng-bareng, nanti malam dipakai gitu ya. Oke. Silakan, ada yang nanya. Kalau enggak saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama-sama. Sorry by the way, saya lupa belum presensi. Oke, yang tadi yang di rumah sudah pulang ya. 12 orang, 10 orang. Maaf, koordinatornya siapakah? Ini yang di rumah masih ada? Masih, Pak. Masih, Pak. Oke, kita presensi aja, presensi sebentar. Ya. Kita presensi. Ini presensi yang hari ini adalah kita anggap satu, yang kedua itu yang kemarin. Yang kemarin akan saya anggap masuk semua. Ya, gitu aja ya. Ya, yang hari Rabu. Kalau gimana bagian itu ada yang saya Ya, kalau yang kemarin karena nonton video, silakan tonton videonya aja. Itu tetap akan saya anggap hadir. Ya. Oke, di sini ada nama Asfiratun. Asrifat. Hadir, Pak. Hadir. Lilis. Azizah. Farihah. Nadia. Aprilia. Erba. Aini. Emilia. Siti. Syifa. Syifa ada. Sorry. Syifa Azharo ada di rumah? Ada di rumah? Oke, izin. Syifa enggak ada ya? Fira? Safira? Sarafina? Sulis? Zaki? Eni? Talita? Fadia? Syafa'ah? Anggun? Fadilah? Hadir, Pak. Oke, Fadilah hadir. Muti? Hadir ya? Adisya? Kotru? Hadir. Oke, Cindy? Legendaria? Oke, yang nggak hadir Syifa ya. Oke, berarti sakit ya. Oh, daring, hadir ya, tetap ya. Oke, berikutnya Salsa. Hadir. Oke, Rizka. Hadir. Oke, Latifa. Kofifa. Hadir. Oke, Nur Afni. Halo, Nur Afni, ada? Oke. Iswa. Elisa. Hadir. Sehati. Hadir, Pak. Oke, Juliasih. Haryo. Hasna. Isnaini. Intan. Setri. Nurholisoh. Gesa. Hadir, Pak. Oke, Elsa. Elsa ada? Oke, Adinda. Istiqomah nggak usah? Ada nggak istiqomah? Hadir, Pak. Oke, hadir. Faiz? Oh, Faiz itu cewek. Sorry. Asa? Devi? Ardia? Lisdianti? Indriafiani? Oke.
ngomong-ngomong Faiz, saya itu ingat kemarin ke pas BPIP, ketua BPIP itu Pak Yudian, kepala BPIP, saya di ruang beliau ngobrol, asal kata nama Pak Ijo itu sebenarnya Faizah. Nah. Ya. Jadi masuk ke Indonesia jadinya Faiza. Tulkiyah jadinya Tulkiem. Nah, seperti itulah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah selesai membina ya, saya tutup. Bapak. Minta tolong kursinya dikembalikan seperti semula.